Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Oktaviani SPD. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya akan membahas mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Pandaya SPD dan pengajar praktik saya Ibu Asafia Nurusyaada SPD MSI. Diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Pedamaran. Budaya positif di sekolah meliputi 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat, 5. Posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Motivasi intrinsik merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan pendidikan. Tentunya, elemen-elemen budaya positif yang diterapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang menuntun dan berpihak pada murid. Berikut pemahaman budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Pedamaran bersama rekan-rekan kerja saya. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu semua, kita hari ini berkumpul untuk membahas mengenai diseminasi budaya positif atau kata lain mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Baiklah, di depan sini ada pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahap baca, ada muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif sendiri akan menciptakan suasana yang aman, nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid kita untuk berpikir dan mencipta sebagai proses kemerdekaan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik
Yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, petunjuk hidup. Di sini ada nilai kebajikan yaitu peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keindahan, kesabaran, kehormatan, dan integritas. Selanjutnya, di sini ada teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Teori motivasi, setiap perilaku memiliki 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan merupakan suatu bentuk pengendalian perilaku dengan suatu benda atau peristiwa. Hadiah yang diinginkan diikuti dengan syarat. Misalnya, dengan melakukan ini maka akan mendapatkan hadiah. Sedangkan hukuman merupakan suatu bentuk pengendalian perilaku yang bersifat memaksa dan meyakinkan yang bisa berakibat pada kegagalan identitas. Selanjutnya di sini ada beda hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini yang pertama contoh hukuman atau konsekuensi, di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini contoh yang pertama untuk hukuman. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Sedangkan yang ketiga, membersihkan
Mari bersama-sama kita saksikan videonya. Iko hukuman iko. Bukan dia hukum itu kan. Jadi contoh yang dihukum, jadi ada posisi sebagai penghukum. Suara sini agak bisa ulang lagi. Rehan itu. Nah ini adalah posisi penghukum. Bisa dilihat apa kata-kata dari posisi penghukum ini. Jadi di sini diterangkan si Naren ini setiap hari selama sekolah. Jadi di sini ada contoh-contoh guru yang berposisi sebagai apa? Nah, kalau ibu ini sekarang berposisi sebagai penghukum. Dengan mengatakan kata-kata kasar seperti itu, berarti posisi guru ini ada di posisi penghukum. Dengan memberikan hukuman, misalkan dia berlari berkeliling lapangan sebanyak 2 kali untuk menebus kesalahan yang siswa tadi lakukan. Iko di Rina. Jadi contoh posisi penghukum Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kira-kira sekarang sudah berada di mana posisi kita sebagai guru? Jadi posisi penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk dan berkata kasar. Di sini ada dampak posisi penghukum yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mengantar pelajaran yang itu. Selanjutnya ada posisi pembuat merasa bersalah. Adakah Bapak Ibu di sini yang berada di posisi kontrol ini? Nah, dengan memberikan kalimat seperti itu, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, berarti guru tersebut memberikan rasa bersalah kepada siswa. Sama baik. Sudah dilaksanakan. Rehan. Lah benar itu. Nanti ada posisi teman Bapak Ibu. Nah, biasanya ada juga seperti itu. Jadi sudah tahu siswanya bersalah, tetapi masih tidak diberi hukuman atau konsekuensi. Jadi pembuat rasa bersalah ini suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada
Lah banyak Pak nih komen. Oh ibu. Oh ibu kamu. Jangan aja kapan nang abinya dia. Kita aja. Nah itu tadi posisi teman, yaitu suara guru akan sama, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa lebih senang, aman dan akrab dengan guru. Dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, cara ini masih dorongan eksternal. Dampak posisi teman, murid akan tergantung kepada satu orang, yaitu guru tadi. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Ini posisi pemantau. Jadi dalam posisi pemantau atau pemonitor ini, siswa yang terlambat tadi diberikan waktu lebih untuk dia belajar. Misalkan kita di sekolah jam 10 lewat 10 istirahat, misalnya dia lebih tidak istirahat seperti itu. Jadi dia yang menyusul pelajaran yang tertinggal tadi karena dia sudah terlambat. Dampak posisi atau pemantau monitor, murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah. Jadi misalkan dia mendapat hadiah atau imbalan, misalkan nilainya atau tambahan dari nilai, tambahan waktu belajar. Nah ini yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini, guru menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di sekolah tentang peraturan kita masuk jam berapa. Jadi di sini dalam posisi manajer, guru menanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan di sini siswa juga dituntut untuk mencari solusi atas apa kesalahan yang sudah mereka lakukan tadi.
kamu cara aslinya sihir bang itu jadi PSD kan ada Selanjutnya di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan untuk kita sebagai guru dalam memecahkan masalah anak didik kita. Di sini ada videonya, Bapak Ibu. Masih. Oke. Baiklah, di sini ada posisi segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru sebaiknya menggunakan segitiga restitusi ini dalam memecahkan masalah anak yang bermasalah sehingga siswa tersebut bisa kembali percaya diri dan tidak menjadikan identitas siswa tersebut jadi siswa yang gagal. Saat guru di posisi manajer tadi, jadi posisi kontrol lagi, posisi manajer ini adalah posisi yang baik untuk guru. Dan saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada posisi adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang memang terbangun dan tercipta dari dalam diri peserta didik. Baiklah, di sini Bapak Ibu ada contoh cuplikan video untuk siswa yang sedang bermasalah. Suara videonya tidak terdengar, bisa dibaca dari teksnya. Jadi yang pertama, guru tersebut menstabilkan identitas siswa, yaitu menanyakan apa penyebab anak tersebut menjadi marah. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, menanyakan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ketika menanyakan keyakinan kelas ini, guru menanyakan solusi apa kepada siswa tersebut untuk memperbaiki sebuah kesalahan yang sudah ia lakukan tadi. Nah, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser
bisa menanyakan hal ini kepada anak. Contoh, 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Terus menanyakan bersediakah kamu mempelajarinya atau mencari solusinya. Yang selanjutnya ada sisi 3, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang selanjutnya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Guru juga bisa menanyakan seperti kata-kata di bawah ini, yaitu 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang bisa kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, inilah bentuk segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi pemaparan tentang budaya positif atau disiplin positif yang sebaiknya kita mulai terapkan di sekolah kita. Lebih dan kurang atas pemaparan ini kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kopi gue masih nggak? Selanjutnya membuat keyakinan kelas. Kali ini kami membuat keyakinan kelas pada kelas 7B. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Apa itu keyakinan? Menurut Goosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berikut adalah video saat pembuatan keyakinan kelas di kelas 7B. Sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu
bohong itu kalimat positifnya apa? Dibuat ya. Semua ya. Kalimat
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.